I thank all of you for the spirit in which you have worked, and I commend you once again for being willing to collaborate and compromise. You have shown that in our fractured and divided world, it's still possible to find common ground on even the most difficult issues. Of course, the adoption of this resolution is only a starting point. It does not resolve the crisis, but it's a platform on which to build. Pernyataan Retno Marsudi mencerminkan kekecewaannya terhadap sikap negara barat yang dianggap masa bodoh terhadap pembantaian di jalur Gaza. Kritik terhadap ketidakresponsifan barat menyoroti ketidaksetaraan dalam penanganan pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia. Dalam suasana di mana seharusnya nilai-nilai kemanusiaan menjadi panduan utama, sindiran Retno Marsudi menjadi panggilan untuk refleksi kolektif tentang tanggung jawab global. Dalam mengembangkan narasi politis, perlu dijelaskan bahwa kritik ini tidak hanya menggambarkan ketidakpuasan, tetapi juga mengekspos keterbatasan dalam mekanisme diplomasi global. Retno Marsudi sebagai perwakilan Indonesia memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan dan menjadi korban konflik, menekankan bahwa keadilan dan hak asasi manusia harus diutamakan tanpa memandang kekuatan politik atau ekonomi. Sindiran terhadap tindakan veto Amerika Serikat sebagai bentuk pembelaan terhadap Israel membawa isu standar ganda dalam diplomasi global ke permukaan. Dalam suasana diplomasi yang tegang, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menunjukkan sikap tegas terkait pembantaian di jalur Gaza Palestina oleh Israel. These are grave violations of international law and human rights, and Indonesia will not stay silent. Indonesia has co-sponsored the resolution on health condition in the OPT, including East Jerusalem. Kritik terhadap negara-negara barat yang dianggap masa bodoh atas penindasan dan pelanggaran HAM di Gaza menjadi sorotan utama dalam pernyataannya. Di sisi lain, sindiran terhadap tindakan veto Amerika Serikat yang membela Israel menyoroti standar ganda dalam diplomasi global. Colleagues, Indonesia deeply regrets that the Security Council once again failed to adopt a crucial resolution on humanitarian ceasefire that could reduce the people's misery. We must keep trying to improve the situation in Gaza. Never give up, and thank you very much. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat di PBB menjadi titik kontroversial yang menyoroti ketidakseimbangan dalam penilaian tindakan pihak-pihak yang terlibat. Kritik Retno Marsudi menciptakan narasi tentang perlunya reformasi dalam mekanisme PBB dan mekanisme diplomasi internasional secara keseluruhan. Standar ganda seperti yang dipersepsikan oleh Indonesia tidak hanya merugikan pihak yang terdampak langsung oleh konflik, tetapi juga melemahkan legitimasi dan efektivitas lembaga-lembaga internasional dengan menggambarkan tindakan veto Amerika Serikat sebagai bentuk dukungan terhadap pelanggaran HAM yang lebih besar. Retno Marsudi menciptakan narasi politis yang mempertanyakan keadilan dan transparansi dalam diplomasi global. Kritik terbuka Retno Marsudi terhadap Israel dan Amerika Serikat berpotensi menciptakan ketegangan dalam hubungan diplomatik. Israel sebagai pihak yang disindir langsung oleh kritik terhadap pembantaian di Gaza dapat merespon dengan ketidakpuasan dan menilai pernyataan tersebut sebagai campur tangan yang tidak diinginkan. Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai pemegang veto dan sekutu dekat Israel mungkin merasa tidak nyaman dengan sindiran terhadap tindakan veto mereka. Dalam merinci narasi politis, perlu ditekankan bahwa kritik Retno Marsudi bukanlah serangan langsung terhadap negara-negara tersebut, tetapi seruan untuk mengubah pola pikir dan tindakan dalam menangani konflik global. Meskipun dampaknya mungkin menimbulkan ketegangan sementara, narasi ini dapat membuka pintu untuk dialog yang lebih konstruktif dan mendalam tentang penyelesaian konflik dan penegakan HAM. Panggilan Retno Marsudi untuk menghindari standar ganda dan mendukung keadilan dan kesetaraan menciptakan narasi politis yang kuat.
dalam suasana di mana isu-isu kemanusiaan seringkali tertutup oleh pertimbangan politik dan kepentingan nasional. Narasi ini membangkitkan semangat keadaan global dan solidaritas dalam merincikan narasi politis. Dapat disoroti bahwa Retno Marsudi mengingatkan dunia bahwa isu ini bukan hanya masalah regional, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dasar kemanusiaan yang bersifat universal. Keberanian untuk menyuarakan keadilan dan kesetaraan meskipun melibatkan negara-negara kuat seperti Amerika Serikat dan Israel, menciptakan narasi politis yang memperkuat peran Indonesia sebagai pelopor nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, dan perdamaian di tingkat global. Kritik terbuka Retno Marsudi membawa tantangan dan peluang dalam diplomasi Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana menjaga hubungan diplomatik yang efektif dengan Israel dan Amerika Serikat, sambil tetap setia pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Perlu ada keseimbangan yang cermat antara mengejar kepentingan nasional dan membela nilai-nilai moral. Namun, dalam tantangan tersebut juga terdapat peluang untuk memperluas pengaruh diplomatis Indonesia. Mampukah Indonesia menjelma menjadi mediator atau perantara yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan dalam konflik Israel-Palestina? Kritik terhadap standar ganda dan tindakan veto dapat menjadi titik tolak untuk memimpin perubahan positif dalam arah yang lebih inklusif dan adil.